Di belahan bumi lain terdapat peradaban yang sepenuhnya tidak sama, yang juga telah menulis sejarahnya sendiri, yaitu peradaban Maya Amerika Tengah. Peradaban Maya selalu terkesan sangat misterius, namun yang paling menarik perhatian adalah ramalan suku Maya. Menurut catatan yang ditinggalkan bangsa Maya, dunia telah dihancurkan 4 kali, dan kini kita berada di era kelima dan terakhir, yaitu matahari kelima. Di setiap akhir tahun, matahari bangsa Maya pasti akan terjadi bencana, sehingga bangsa Maya membuat 5 ramalan mengenai hal tersebut. Yang pertama meramalkan lenyapnya peradaban Maya. Kedua adalah munculnya mobil, pesawat terbang, dan mesin lainnya. Yang ketiga adalah pecahnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Yang keempat adalah kebangkitan Hitler. Dan yang kelima, sekaligus terakhir, adalah kiamat pada tahun 2012 yang sempat membuat heboh dunia. Jelas bahwa 4 ramalan pertama telah terbukti secara akurat. Namun hanya ramalan terakhir yang tidak terjadi. Tapi, seperti yang pernah diulas sebelumnya, mungkin orang-orang keliru memahami ramalan suku Maya yang terakhir ini. Karena sebenarnya, ramalan kelima bangsa Maya ini mengacu pada tibanya era baru, bukan akhir dunia. Ketika bangsa Maya meninggalkan kelima ramalan ini, ramalan mereka satu persatu menjadi kenyataan. Namun pada abad ke-9 Masehi, suku Maya tiba-tiba menghilang secara misterius seperti hembusan angin. Mereka meninggalkan peradaban mereka yang super maju, kota-kota yang makmur, dan lenyap dalam semalam di pedalaman hutan tropis benua Amerika. Bangsa Maya hanya menyisakan kuil-kuil yang belum dibangun seiring lenyapnya mereka. Mereka berhasil meramalkan kehancuran mereka sendiri. Konon, orang-orang yang kini mengaku sebagai keturunan suku Maya seakan sudah kehilangan kemampuan serta kecerdasan asli suku Maya. Hal ini menimbulkan banyak misteri yang tak terpecahkan. Ada yang mengatakan mereka yang mengaku sebagai keturunan suku Maya sama sekali bukanlah keturunan bangsa Maya yang sebenarnya. Bangsa Maya sama sekali tidak meninggalkan keturunan, tapi seluruh peradaban mereka lenyap sepenuhnya. Lalu, mengapa peradaban yang dulunya begitu maju tiba-tiba lenyap dalam semalam? Apakah ada hubungan antara hilangnya mereka dan ramalan kelima yang mereka tinggalkan itu? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini, kita akan mencoba menyingkap tirai misteri bangsa Maya. Peradaban kuno yang maju. Terkait asal-muasal peradaban Maya selalu menjadi teka-teki. Secara umum diyakini bahwa sejarah mereka sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi, ketika peradaban Maya telah mengembangkan pertanian dan desa-desa. Namun ada juga yang berpandangan bahwa peradaban Maya kuno mulai berkembang pada 8000 sebelum Masehi. Sejarah peradaban Maya terbagi menjadi 3 zaman utama: praklasik, klasik, dan pasca-klasik. Masing-masing periode ini dapat dibagi lagi menjadi periode awal dan akhir. Secara umum, diyakini bahwa masa puncak peradaban Maya kuno terjadi pada zaman klasik, yaitu sekitar tahun 250 hingga 950 Masehi. Pada abad ke-19, kita mulai menjelajahi situs Maya secara sistematis. Di antaranya adalah politisi Honduras kelahiran Irlandia, Juan Galindo, yang bisa dikatakan sebagai orang pertama yang menjelajahi reruntuhan bangsa Maya. Dia jugalah yang memberikan kontribusi besar pada arkeologi suku Maya awal. Pada tahun 1839,
penjelajah dan penulis Amerika John Lloyd Stephens memutuskan untuk mengunjungi reruntuhan Maya ini bersama arsitek Inggris Frederick Catherwood setelah membaca laporan eksplorasi Juan Galindo. Saat itu, Catherwood banyak menggambar ilustrasi yang indah, sehingga menarik banyak orang menjadi sangat tertarik dengan peradaban yang hilang ini. Kemudian banyak ahli yang secara silih berganti meneliti peradaban ini. Seiring dengan semakin banyaknya reruntuhan Maya yang ditemukan dan analisis hieroglif peninggalan Maya oleh para ahli, sejarah yang hilang ini akhirnya dipulihkan. Sebenarnya, sebagian besar runtuhan peradaban Maya kuno yang tersebar di berbagai wilayah di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah, telah ditutupi oleh hutan lebat sehingga sulit untuk melihat wujudnya secara keseluruhan. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kota kuno pemukiman Mesoamerika suku Maya akhirnya berhasil ditemukan. Situs tersebut terhalang pepohonan di dalam hutan hujan Guatemala. Ditemukan para arkeolog dengan bantuan teknologi laser bernama LIDAR, yaitu sistem deteksi yang bisa memantulkan sinyal laser dari permukaan tanah untuk mengungkap fitur dan struktur yang tersembunyi. Tim arkeolog menggunakan teknologi LIDAR untuk menembus tutupan hutan lebat hingga mampu mengungkap konstruksi kuno yang tersembunyi di bawahnya. Tak disangka, peradaban ini jauh lebih berkembang dari yang kita duga. Rupanya suku bangsa Maya menggunakan jalan lintas itu untuk memobilisasi aktivitas penduduknya di sekitar area tersebut. Wilayah cekungan Kras Mirador Calakmul dekat peradaban Meksiko ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Hingga setelah ditemukan, jumlah situs terdiri dari hampir 1000 permukiman yang dihubungkan oleh jalan lintas yang tertimbun dan terhalang oleh pepohonan sepanjang 100 mil. Ribuan tahun yang lalu, suku Maya sudah bisa membangun jaringan jalan tol yang kini diduga sebagai yang pertama di dunia. Studi berbasis teknologi tingkat tinggi yang dilakukan oleh lembaga riset antropologi asal Guatemala FERRES menemukan jaringan jalan tol buatan suku Maya tersembunyi di hutan lebat di wilayah Guatemala bagian utara dan Meksiko bagian selatan. Jalan tol yang berusia sekitar 3000 tahun itu menghubungkan sekitar 417 kota dan hampir 1000 permukiman kuno peradaban Maya. FERRES menemukan jalan tol kuno itu adalah konstruksi yang dibangun berabad-abad sebelum negara kota Maya terbesar hadir. Peneliti FERRES menggunakan pesawat terbang untuk menggunakan teknologi LIDAR. Gelombang cahaya ditembakkan ke hutan supaya mereka bisa melihat struktur yang tersembunyi di balik tumbuh-tumbuhan. Sampai saat ini, peneliti menemukan 177 km jalan raya, beberapa di antaranya lebih tinggi 5 meter dari tanah dan lebar 40 meter. Dari penelitian itu, FERRES juga menemukan piramida, lapangan permainan bola, waduk, bendungan dan kanal pengairan. Itu menunjukkan kerumitan ekonomi, politik dan sosial yang terjadi secara bersamaan di seluruh area itu. Kata pimpinan peneliti Richard Hansen. Temuan terbaru dari FERRES memperkaya pengetahuan era praklasik Maya sekitar tahun 1000 hingga 3500 sebelum Masehi. Permukiman itu diyakini berada di bawah kota metropolitan El Mirador. Peradaban cerdas. Periode 250 hingga 900 Masehi disebut sebagai zaman keemasan Kekaisaran Maya, di mana peradaban Maya kuno berkembang ke sekitar 40 kota. Di setiap kota dihuni oleh sekitar 5.000 hingga 50.000 orang, dan pada puncak perkembangannya, populasi suku Maya telah mencapai 2 juta atau bahkan 10 juta jiwa. Penggalian situs Maya telah menemukan alun-alun, istana, kuil,
piramida dan beberapa bangunan lain yang sangat penting bagi kehidupan politik ataupun spiritual suku Maya. Mereka membangun banyak kuil dan istana dalam bentuk piramida berundak yang berhias relief dan tulisan yang rumit. Relief ini merupakan produk masa puncak peradaban Maya yang ditemukan oleh para arkeolog pada tahun 1952 di sebuah kuil di kota kuno Palenque di semenanjung Yucatan, Meksiko. Para ahli pada saat itu belum memahami ukiran relief tersebut. Hingga pada tahun 1960-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet meluncurkan perlombaan antariksa. Berbagai jenis pesawat luar angkasa diluncurkan ke luar angkasa. Saat ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa relief Palenque ini mungkin adalah pemandangan astronot yang mengendarai pesawat luar angkasa. Dalam relief itu, digambarkan struktur seseorang seperti sedang berada di dalam sebuah kapal terbang. Para ilmuwan masa kini bahkan telah mensimulasikan pemandangan ini menggunakan teknologi 3 dimensi. Dari sini terlihat seseorang sedang mengendarai sesuatu karena ia memegang pegangan yang mirip dengan pengatur arah, sementara kakinya menginjak pedal dan di belakangnya terdapat semburan api mirip roket. Mungkinkah bangsa Maya sudah bisa terbang ke luar angkasa dengan pesawat luar angkasa pada ribuan tahun yang lalu? Dugaan ini sebenarnya tidak berlebihan sama sekali, karena para arkeolog juga menemukan bahwa pemahaman suku Maya kuno tentang benda langit dan pergerakan benda langit itu sebenarnya di luar imajinasi manusia. Mereka dapat menghitung gerhana matahari, gerhana bulan, dan fenomena astronomi lainnya secara akurat. Mereka juga mengembangkan 3 jenis kalender yang rumit dan canggih, yaitu kalender suci atau Dzogchen, kalender sekular atau Hab, dan kalender hitung panjang. Kalender suci atau Dzogchen ini hanya memiliki perhitungan 260 hari. Setelah melewati itu, maka tahun baru akan dimulai lagi, sama seperti kalender Masehi yang berjumlah 365 hari. Kalender suci ini biasanya digunakan untuk penanggalan seremoni keagamaan. Perhitungan kalender ini digunakan sejumlah suku Maya pada eranya di kawasan Guatemala. Sedangkan kalender sekular atau Hab memiliki jumlah hari lebih lama, yakni 365 hari, mirip dengan kalender Masehi. Bedanya, kalender ini tidak memiliki tahun kabisat atau penambahan hari di bulan Februari setiap 4 tahun. Hab terdiri dari 18 bulan dan setiap bulannya diisi oleh 20 hari. 5 hari terakhir di akhir tahun biasanya disebut Wayeb. Kalender ini biasanya jadi acuan untuk melihat pergantian musim. Pengguna kalender ini berasal dari masyarakat pra-Kolombia 500 tahun sebelum Masehi. Sementara kalender hitung panjang sempat membuat heboh seluruh penduduk dunia. Pasalnya, di kalender ini, dunia diprediksi akan kiamat pada 21 Desember 2012. Kalender ini memang mempercayai adanya siklus penyegaran bumi. Ada lingkaran kehidupan yang harus berakhir, untuk kemudian dimulai lagi sebuah awal yang baru. Kalender ini juga memicu kepanikan sejumlah orang. Mereka yang percaya terhadap ramalan kalender ini, ada yang sudah bersiap dengan segala hal, mulai dari perahu bahtera, sekoci hingga peralatan bertahan hidup. Namun akhir kalender hitung panjang ini bukanlah sebuah tanda kiamat. Habisnya masa perhitungan kalender di era suku Maya berhubungan dengan masalah kepemimpinan raja. Adapun mengenai sistem perhitungan kalender Maya selengkapnya dapat ditelusuri di Wikipedia. Jadi tidak perlu lagi kami paparkan panjang lebar di sini. Selain itu, bangsa Maya juga mengetahui nilai-nilai nisbi dan nol. Mereka menggunakan sistem vigesimal atas dasar 20. Kalau mereka ingin menulis bilangan 23,
maka mereka menaruh 3 titik di tempat satuan dan 1 goresan di tempat 20. Mudahlah untuk membedakan goresan 20 dari goresan 5-an. Goresan 20-an diberi tempat jauh lebih tinggi daripada tempat goresan 5-an. Tulisan-tulisan bangsa Maya yang masih ada meliputi 208 halaman yang dilipat menurut cara harmonika. Melihat banyak macamnya tanda-tanda, bentuk-bentuk, lambang-lambang serta bentuk kombinasi, maka tidaklah mengherankan kalau sampai sekarang hanya sedikit yang dapat dipecahkan artinya. Kalender bangsa Maya mempunyai kualitas yang amat tinggi. Tanggal permulaan urutan waktu mereka adalah suatu hari dalam tahun 3113 sebelum Masehi. Para ahli dari Amerika Selatan menyatakan bahwa tahun gaib 3113 sebelum Masehi itu tidak ada hitungannya dengan sejarah yang sebenarnya dari bangsa Maya. Akan tetapi, hanya mempunyai nilai asli simbolis seperti ucapan bangsa Yahudi sejak diciptakannya dunia. Begitu juga dengan piramida kukulkan peradaban Maya. Dasar menara berbentuk bujur sangkar, tinggi menara 30 meter, dan terbagi menjadi 9 tingkat. Tiap tingkat terdapat 91 undakan batu lebar dan jumlah undakan batu di sekelilingnya adalah 364. Jika candi yang berada di puncak menara juga dihitung sebagai tingkat pertama, maka totalnya ada 365 tingkat yang melambangkan jumlah hari dalam setahun, dan ada 2 hari pada setiap equinox musim semi dan musim gugur. Pada pukul 3 sore, matahari barat menyinari cahaya sudut dan bayangan dinding samping di dinding samping tangga batu utara. Seluruh menara dari atas ke bawah hingga kepala ular yang mencapai dasar piramida terlihat turun naik, seperti seekor ular raksasa yang merayap dari puncak menara hingga ke bumi. Apa artinya ini? Sebagai catatan, suku Maya menyembah dewa matahari. Mereka percaya bahwa Quetzalcoatl adalah penjelmaan dewa matahari, sehingga para arkeolog percaya bahwa piramida kukulkan dibangun untuk memuja Quetzalcoatl. Ukiran bagian bawah pada bagian depan piramida merupakan kepala ular berbulu. Quetzalcoatl digambarkan sebagai seekor ular yang berbulu dan datang dari langit, berjanggut dan selalu mengenakan jubah putih. Dia mengajar ilmu pengetahuan, teknik kerajinan, arsitektur, pertanian, dan bahkan sistem hukum kepada bangsa Maya. Untuk dapat membangun gedung seunik ini, jelas tidak hanya ilmu astronomi saja yang membutuhkan keahlian khusus, tetapi juga hebat dalam perhitungan matematika. Bangsa Maya adalah sekelompok bangsa dengan kecerdasan yang begitu tinggi. Sebagai informasi, bangsa pertama di dunia yang menemukan angka 0 adalah bangsa Maya 1000 tahun lebih awal dibandingkan ketika karavan Arab melintasi gurun Timur Tengah dan membawa konsep tersebut dari India ke Eropa. Selain itu, suku Maya hanya menggunakan 3 simbol, sebuah titik, garis horizontal, dan simbol berbentuk cangkang yang mewakili 0 untuk bilangan aritmetika apapun. Mereka menggunakan metode desimal dan metode seperti sempoa dengan 2 simbol, titik dan garis. Ini adalah teknologi komputer masa kini. Sungguh menakjubkan, bukan? Kita bisa membayangkan masyarakat seperti ini yang memiliki teknologi, ilmu pengetahuan, dan keyakinan yang tinggi. Rasanya ini adalah era yang sangat makmur sejahtera. Namun anehnya, kenapa peradaban super cerdas ini secara tiba-tiba dan misterius lenyap begitu saja setelah abad ke-9? Kemana perginya mereka? Misteri hilangnya bangsa Maya. Kita tahu, reruntuhan peradaban Maya mengandung berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, terutama pesawat luar angkasa di relief tersebut.
ditambah kalender suci atau Tzolk'in bangsa Maya. Tidak ada planet di tata surya yang dapat menerapkan kalender ini, sehingga sebagian orang percaya bahwa suku Maya itu sebenarnya adalah bangsa alien. Dan juga karena peradaban Maya ahli dalam ramal, sehingga orang-orang merasa bahwa mereka mungkin dapat meramalkan masa depan mereka sendiri. Jadi, mereka membangun pesawat luar angkasa dan menyelamatkan diri dari bumi atau kembali ke kampung halaman mereka sebelum disapu bencana alam. Meskipun pemikiran ini terkesan liar, namun saat ini tidak ada bukti konklusif yang mengkonfirmasi klaim tersebut. Untuk menyikapi tirai misteri hilangnya peradaban Maya, kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dari zaman pasca klasik. Suku Maya merupakan bangsa yang religius, di mana mereka percaya kepada banyak dewa. Mereka sepenuhnya yakin bahwa persembahan adalah hal yang mutlak bagi eksistensi manusia dan dewa. Sembahyang kepada dewa atau leluhur dengan menggunakan persembahan berupa manusia hidup terkadang juga dilakukan. Orang yang dipilih sebagai persembahan biasanya adalah tahanan, budak, anak yatim, dan anak haram. Orang Maya juga dikenal melakukan pengorbanan manusia yang didasari atas keyakinan bahwa ritual adalah diperlukan untuk memuaskan para dewa. Selain itu, suku Maya meyakini bahwa setelah manusia meninggal, mereka akan masuk ke dunia bawah tanah. Sedangkan orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural akan hidup kembali di negeri langit. Runtuhnya peradaban suku Maya memasuki akhir abad ke-8 hingga akhir abad ke-9. Suatu peristiwa telah mengguncang peradaban Maya kuno hingga sebagian besar kotanya ditinggalkan oleh masyarakatnya. Namun peristiwa yang mampu meruntuhkan peradaban Maya itu masih menjadi misteri, dan para sejarawan terus memperdebatkan penyebabnya hingga kini. Beberapa sejarawan percaya bahwa pada abad ke-9, suku Maya telah menguras sumber daya alam di sekitar hingga tidak mampu menopang populasinya yang semakin besar. Argumen lain menyatakan bahwa peperangan terus terjadi di antara kota-kota yang terlibat persaingan sejak lama. Selain itu, ada pula sejarawan yang berpendapat bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungan mereka menimbulkan bencana yang kemudian menyebabkan peradaban Maya runtuh. Pukulan terakhir peradaban Maya. Beberapa ahli mengaitkan kemunduran peradaban Maya dengan kekeringan parah yang terjadi pada awal abad ke-9. Bencana alam mungkin tidak dianggap sebagai penyebabnya, tetapi lebih merupakan pukulan terakhir bagi peradaban ini. Dari sudut pandang lain, kekeringan juga merupakan bencana alam yang disebabkan oleh bencana akibat ulah manusia. Mengapa? Beberapa ahli modern percaya bahwa Maya telah menghabiskan sumber daya alam pada masa kejayaan peradaban. Kerusakan ekologis yang disebabkan oleh bangsa Maya kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu belum sepenuhnya pulih. Pada saat itu, bangsa Maya menggunakan sistem peladangan atau tebang bakar yang mengharuskan penebangan sebagian besar hutan hujan untuk menanam jagung. Namun ketika peradaban berkembang dan populasi meningkat, masa berak harus dipersingkat, tanah menjadi semakin buruk karena penebangan hutan hujan tropis, dan tidak ada tanaman yang dapat menghasilkan evapotranspirasi hingga menyebabkan terjadi kekeringan. Hal ini memberi dampak geologis dan iklim yang berlanjut hingga saat ini. Selain masalah lingkungan, juga dapat ditemukan pada anak-anak yatim piatu bangsa Maya zaman klasik. Pada masa itu, sudah terdapat kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Yang kaya bertubuh hingga besar dan kekar, sementara kaum petani gizi buruk. Pada akhir peradaban, terjadi penurunan harapan hidup secara umum. Menurut arkeolog Mesoamerika, Dr. David Webster, bahwa pada masa kejayaan peradaban Maya,
masyarakat umumnya memiliki umur yang pendek, angka kematian yang tinggi, dan berbagai masalah penyakit. Saat ini, belum ada kesimpulan mengenai hipotesis hancurnya peradaban Maya. Ada yang menduga disebabkan oleh bencana alam, ada pula yang berpendapat disebabkan oleh perang, dan juga ada hipotesis bahwa bangsa Maya adalah ras alien. Namun menurut kami, ada beberapa hal yang tidak serta-merta terjadi dari satu sisi. Seperti kata pepatah, kemalangan acap kali terjadi secara berantai. Dalam sejarah panjang Tiongkok, biasanya ketika sebuah dinasti akan jatuh, akan dibarengi dengan berbagai bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Oleh karena itu, jika dilihat dari sejarah peradaban Maya periode akhir, peradaban Maya mungkin bukan hilang dalam semalam. Kehancuran mereka bukannya tanpa peringatan, namun selangkah demi selangkah menuju pada kehancuran setelah kehilangan kendali. Sama seperti kehancuran kota Pompei, kisah banjir besar, dan bencana alam lainnya, sejarah seolah terulang kembali. Tidak peduli betapapun majunya suatu peradaban, ia tidak dapat meninggalkan kejayaan yang pernah dibanggakannya setelah kehancurannya. Paling-paling, beberapa jejak yang ditinggalkan untuk ditemukan dan ditelusuri oleh orang-orang di masa depan dan menganggapnya sebagai misteri yang belum terpecahkan. Mungkin kebangkitan dan kemerosotan peradaban bangsa Maya bisa memberikan hikmah dan inspirasi bagi manusia modern saat ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.